Bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan dari kitab Roma. Dan kita sudah melewati pada pasal yang 9. Kita masuk kepada pasal yang ke-10. Dan mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada Allah yang Maha Baik. Engkau Allah yang berikan kami yang hidup. Tolonglah kami untuk boleh membaca, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan ini Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan dari kita Roma pasal 10 ayat 1 sampai ayat 13 yang akan kita dengar sama-sama. Namun saya akan bacakan hari berbagian, yaitu ayat 2, 3, 10 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenali kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kita puji berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada yang perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudaraku, bagian ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema giat untuk Allah tanpa pengertian yang benar. Begitulah gambaran dari orang Yahudi, di mana Paulus menegur mereka bahwa orang-orang Yahudi begitu banyak melakukan aturan-aturan agama, hukum-hukum yang mereka ikuti, dan mereka harapkan itu yang membuat mereka dibenarkan. Mereka sangat giat untuk hukum Taurat dan berharap dengan demikian mereka mendapatkan pembenaran. Berharap bahwa dengan itu dosa-dosa mereka diampuni. Berharap dengan demikian mereka dikuduskan dan mereka masuk kepada surga. Mereka mendapatkan pengampunan dari Allah. Paulus mengatakan bahwa mereka giat untuk Allah, tetapi dengan cara yang tidak tepat. Bahwa mereka giat untuk Allah dengan tanpa pengertian yang benar. Mengapa Paulus mengatakan demikian? Karena ketika orang Yahudi berusaha melakukan hukum Taurat, mereka berusaha melakukan hukum Taurat dengan motivasi yang tidak benar. Itu motivasi ingin membenarkan diri mereka sendiri. Sehingga tatkala mereka melakukan hukum Taurat, harapan mereka adalah mereka akan dianggap kudus karena usaha mereka, bukan karena Tuhan. Mereka akan dianggap benar karena hidup mereka, karena perbuatan mereka, karena kehebatan mereka, kemampuan mereka, bukan karena kemampuan Tuhan. Dan mereka berusaha membenarkan diri mereka sendiri tanpa Tuhan. Dan ini akan mengakibatkan kesombongan manusia. Sehingga dengan mengharapkan kebenaran melakukan hukum Taurat, mereka tidak tunduk lagi kepada kebenaran Allah, tapi mereka menundukkan diri kepada kebenaran diri mereka masing-masing. Mereka berusaha membuat aturan-aturan untuk mereka ikuti, dan dengan demikian mereka anggap mereka sudah dibenarkan. Benar, Tuhan memberikan hukum Taurat untuk menuntun mereka, tetapi bukan untuk menyelamatkan mereka. Tuntunan hukum memang benar, bahwa ketika mereka melakukannya dengan cara yang tepat, dengan ketulusan, dan juga dengan sempurna, maka mereka tidak akan memiliki dosa. Mereka akan mendapatkan kekudusan. Tapi kenyataannya tak satu pun manusia yang dapat menjalani hukum Taurat dengan cara yang sempurna. Semua menjalani hukum, dan kala dia berhadapan dengan hukum itu, dia berkaca kepada hukum itu, dia akan menemukan dirinya memiliki begitu banyak dosa dan pelanggaran. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, dalam posisi ini Paulus bukan mentertawakan orang Yahudi yang berusaha membenarkan diri mereka. Paulus tidak menghardik mereka dengan kata-kata yang kasar, yang menganggap mereka telah salah. Tapi Paulus hendak mengatakan kepada mereka bahwa mereka telah menjalankan sesuatu tanpa pengertian yang benar. Dia dengan penuh kasih menyampaikan kepada mereka, sehingga dia katakan
Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Itulah pernyataan Paulus. Dia menyatakan kebenaran dengan hati yang tulus, dengan hati yang lemah lembut, agar mereka kembali kepada kebenaran. Tapi orang Yahudi ini ternyata mereka memberatkan diri mereka sendiri. Mereka menaruh untuk mereka sendiri. Mereka membuat hidup mereka semakin sulit karena mereka menganggap dengan perbuatan, dengan ketaatan mereka dibenarkan. Melakukan hukum Taurat, tuntutan hukum Taurat bukanlah sesuatu yang gampang. Melakukan tuntutan hukum Taurat adalah sesuatu yang sangat sulit sekali. Apakah itu pada zaman yang lampau ataupun pada zaman yang sekarang, itu adalah suatu perbuatan yang sangat-sangat luar biasa sulitnya. Orang-orang Yahudi telah menafsirkan hukum Taurat dengan begitu rupa. Bahkan tatkala dikatakan bahwa mereka tidak dapat bekerja pada hari Sabat, itu diaturkan kepada berbagai turunan hukum yang terkecil sekalipun. Bahkan untuk memasak, untuk mencuci piring, bahkan untuk mengangkat beban, itu ada aturannya pada hari Sabat, karena mereka tidak boleh melanggar hukum itu. Dan ketika dikatakan mereka hendak mengangkat beban, itu tidak boleh lebih daripada berat 2 buah ara yang kering. Lebih daripada itu sudah dianggap bekerja, dan hal itu sudah melanggar hukum Taurat. Betapa beratnya melakukan hukum Taurat. Dan orang Yahudi dengan sengaja menaruh hukum itu di bawah dan membuat mereka tertekan dalam seluruh kehidupan mereka karena hukum itu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bukan berarti tidak perlu hukum. Berulang kali kita merenungkan bahwa hukum itu kudus, hukum itu perlu, tapi bukan untuk menyelamatkan. Hukum itu hanyalah menuntun kepada kebenaran. Tapi banyak orang Yahudi pada waktu itu yang justru pada akhirnya menganggap mereka akan dibenarkan karena ketundukan kepada hukum Taurat, yang pada akhirnya mereka tidak mampu secara sempurna melakukannya. Apa yang Paulus katakan, apa yang firman Tuhan katakan kepada kita pada hari ini adalah bahwa seharusnya kita giat untuk hal-hal yang benar dengan pengertian yang benar. Apa yang Paulus maksudkan pengertian yang benar? Pengertian yang benar adalah bahwa kita dibenarkan bukan karena usaha, bukan karena hukum Taurat, tapi karena iman kita kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan, mengakui Tuhan sebagai juru selamat satu-satunya, tidak ada yang lain. Percaya kepadanya bahwa Dia yang menyelamatkan kita. Percaya kepada Dia, itu berarti kita percaya Dia yang telah datang, yang telah lahir, yang telah mengambil rupa manusia, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari Maria. Dia yang telah menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Dia yang telah mati menanggung dosa kita. Dia yang telah bangkit, hidup dan naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita. Itulah formasi iman Kristen tentang Kristus Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di dalam bahasa Yunani disebut Tuhan adalah Kurios, dan di dalam bahasa Ibrani disebut Yehova, Yahweh. Sebabnya di dalam Alkitab Septuaginta memakai kata Yehova atau Yahweh. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, beberapa waktu lalu ada percakapan dengan saya, berdialog, dan pada akhirnya selisih pendapat. Ada seorang yang tidak mungkin saya sebut namanya dari sini, bahwa dia menganggap bahwa tidak perlu percaya kepada Yehova, tidak perlu percaya kepada Yahweh. Itu adalah sembahan yang kejam, bukan Tuhan yang maha baik. Percaya kepada Yesus saja. Benar, kita percaya kepada Yesus, kita percaya juga kepada Allah Tritunggal. Bukan berarti kita memecah-mecah. Kita percaya kepada Yesus pada satu sisi, pada sisi yang lain kita tidak percaya kepada Allah Bapa. Pada sisi yang lain kita tidak percaya kepada Roh Kudus. Itu adalah kepercayaan yang salah. Kepercayaan yang benar adalah percaya kepada Allah yang Tritunggal. Kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus juga sebagai juru selamat kita. Allah, baik Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berperan untuk menyelamatkan, mengampuni kita. Dan peran datang menghapuskan dosa kita, menanggung dosa kita. Peran itu ada di dalam Kristus Tuhan. Sehingga beriman, percaya kepada Kristus Tuhan, itulah yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Percaya kepada Yesus Tuhan, berarti kita mempercayakan hidup kita, penyelamatan diri kita, kehidupan kekal hanya dari Dia. Maka saudara terkasih dalam nama Tuhan, mari kita tundukkan hati kita. Mari kita senantiasa merenungkan kebenaran. Mari kita percayakan hidup ini kepada Tuhan, bukan kepada akal kita, bukan kepada ajaran manusia, tapi kepada Tuhan, kepada Allah yang maha baik, Allah yang maha kasih,
Allah kita yang sangat mengasihi kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, firman-Mu yang memberikan kami penyegaran pada hari ini, bahwa Tuhan mengajak kami untuk percaya kepada Tuhan, untuk kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Tuhan, ampunkan setiap salah dan dosa kami pada masa yang lampau. Biarlah kami semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Biarlah kami menjadi milik kepunyaan Tuhan. Bapak, kami berdoa buat seluruh saudara kami pendengar dimanapun mereka berada, atas beraktivitas kesibukan mereka. Tuhan Allah berkati mereka semua tanpa terkecuali. Ampun pergumulan mereka, Tuhan Engkau jamah tolong mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Sedang terkasih dalam nama Tuhan. Tuhan Maha Baik. Dia senantiasa menyambut kita untuk datang kepada Dia, mendapatkan bimbingan pertolongannya hari demi hari. Serahkan hidup kepadanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.